Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Witari Astriani, nomor induk mahasiswa 052705221 dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Bisnis. Eh, Saat ini saya ingin mengerjakan tugas 1 pada tutorial online mata kuliah logika. Di mana mahasiswa diminta untuk menjelaskan apa itu term dan jenis-jenis term, dan menyebutkan 3 macam jenis term tersebut dan juga memberikan contohnya. Dan juga mahasiswa diminta untuk menjelaskan dan memberikan contoh bentuk dari sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy tersebut. Baik, saat ini saya akan menjelaskan pengertian dari term dan 3 jenis term tersebut berdasarkan apa yang saya pelajari dari materi sesi 3 tutorial online logika ini dan juga dari buku modul BMP logika terbitan dari Universitas Terbuka. Oke. Term dalam logika itu sebuah kata atau kumpulan yang mewakili suatu objek atau konsep atau ide pada suatu pernyataan atau proposisi. Pada hakikatnya, term terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada 3, yaitu yang pertama term konkret dan term abstrak. Term konkret itu adalah yang dapat menyatakan sesuatu yang nyata dan yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Sebagai contoh itu, saat ini saya melihat laptop ini dengan mata saya. Jadi saya bisa melihat dengan jelas laptop yang di depan saya, dan teman-teman juga mungkin bisa melihat orang di depan teman-teman, lalu teman atau saudara. Nah, itu termasuk dengan yang dimaksud dengan term konkret sebagai contohnya. Lalu ada juga term abstrak, yaitu yang membantu kita untuk menyatakan sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita. Jadi hanya bisa dipahami oleh akal dan dirasakan. Jadi dirasakan kayak perasaan. Ya. Sebagai contoh itu seperti kita berada di tempat yang sepi dan gelap, itu kita merasa takut. Nah, itu yang disebut dengan term abstrak. Jadi itu rasa ketakutan, atau kita merasa diperlakukan tidak adil. Nah, itu kita bisa memahami term abstrak tersebut secara akal, namun kita tidak bisa melihat atau kita tidak bisa menangkap dalam melalui panca indera kita, seperti tidak bisa kita lihat atau tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita dengar, tapi itu kita rasakan melalui akal kita. Oke, yang kedua ada namanya term umum dan term khusus. Term umum itu mengandung arti yang luas, jadi bisa disebut term umum itu adalah term yang general, yang mencakup dari banyak anggota. Misalkan contohnya itu seperti alat tulis. Alat tulis itu bisa mencakup dari pensil, pulpen, atau misalkan tumbuhan. Tumbuhan itu bisa mencakup dari ada pohon, bunga, lalu pohon buah-buahan seperti itu, atau hewan misalkan kucing, anjing, ikan, ya seperti itu. Lalu term khusus itu yang lebih spesialis atau lebih lebih detail ya, mengandung arti yang lebih sempit. Seperti misalkan yang tadi saya sebut, tumbuhan itu ada banyak, ada pohon, ada bunga. Lalu dipersempit lagi, pohon itu ada pohon
pohon pisang, ada pohon beringin, ya seperti itu kurang lebih. Lalu yang ketiga ada namanya term positif dan term negatif. Term positif itu menyatakan adanya sesuatu, ya misalnya ilmu pengetahuan atau apa namanya tuh pendidikan, ya. Lalu term negatif itu yang menyatakan ketiadaan dari lawan sesuatu, seperti kayak tadi pendidikan itu mungkin bisa apa namanya lawannya dari kebodohan, ya. Dan misalkan tadi itu ada kesehatan. Kesehatan itu term positif, lalu mungkin term negatifnya itu ketidaksehatan atau sakit, ya. Oke, itu tadi yang pengertian dari term dan macam-macam dari jenis-jenis term, dan beserta juga dengan contohnya. Kemudian untuk yang kedua adalah bentuk dari sesat pikir, ya, atau yang bisa disebut juga dengan logical fallacy. Bentuk sesat pikir atau logical fallacy itu adalah kesalahan kita dalam berpikir atau berargumen yang awalnya tuh tampak logis, tapi sebenarnya itu keliru atau salah atau bahkan bisa menyesatkan, maka disebut dengan sesat pikir. Contohnya mungkin banyak sekarang di sosial media, di mana saat ada dua orang yang sedang berinteraksi, berargumen, berdebat, bukan menyasar atau berbicara pada inti dari pembahasannya atau argumennya, namun lebih ke menyerang pribadi dari lawan bicaranya, ya. Itu namanya ad hominem. Sebagai contoh, ya itu tadi pada saat kita sedang pada saat ada seseorang yang sedang berargumen di sosial media, ada seseorang yang berkomentar tentang perilaku buruk orang lain. Namun ada orang yang kemudian menimpali orang tersebut karena orang tersebut tidak pakai hijab. Jadi kayak, oh kamu tidak, buat apa kamu berkomentar buruk tentang dia, tentang itu, tentang orang tersebut. Kamu sendiri saja tidak mencerminkan perempuan yang baik karena tidak pakai hijab. Ya, kurang lebih contohnya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Padahal sebenarnya harusnya di situ yang dia komentari atau dia argumenkan itu adalah tindakannya. Jadi bukan menyerang pribadi atau fisik atau tampilan orang tersebut. Oke. Bagaimana cara kita menghindarinya? Kita fokus pada substansi atau pendapat yang sedang dikemukakan. Jika di sosial media orang tersebut membuat konten terkait lingkungan hidup misalnya. Jadi yang kita argumenkan itu ide dan sisi substansinya, bukan personal atau pribadi orang tersebut. Nah, lalu yang kedua, kita harus menggunakan data atau fakta yang terkait, yang relevan. Jadi jangan mengeneralisir yang terlalu berlebih tanpa bukti nyata. Ya, yang ketiga kita harus tahu jenis-jenis sesat pikir itu apa. Jadi semakin kita paham bentuk-bentuk sesat pikir, kita akan lebih mudah
menghindarinya pada saat kita berdiskusi, berbicara, atau berargumen dengan orang lain. Lalu yang terakhir itu kita harus berpikir kritis dan objektif, jangan subjektif. Jadi harus tetap tenang dan jangan terbawa emosi. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Semoga saya bisa mendapatkan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.